Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan saya Budi Wijaya, lulusan program PPG dalam jabatan. Kebetulan saya sudah membuat video pengalaman PPG di channel ini lebih dari 100 video ya. Dan ada pertanyaan bagaimana kapan kelulusan pengumuman hasil tes UP ya bagi Bapak Ibu PPG dalam jabatan tahun 2022 baik kategori 1 dan kategori 2. Kapan lulusnya, pengumumannya, kemudian jika lulus bagaimana supaya tunjangan sertifikasi itu keluar, dan jika tidak lulus bagaimana tahap selanjutnya. Tonton video ini sampai habis. Ya, yang pertama adalah jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Saat ini bulan sudah memasuki di September Bapak Ibu ya. Ini sudah harusnya Bapak Ibu sudah melaksanakan uji komprehensif ya. Nah, setelah uji komprehensif, sedangkan untuk di kategori 2 ini Bapak Ibu mungkin masih dalam tahap pembelajaran mandiri atau sudah melaksanakan tugas di LMS seperti itu ya. Nah, ini dua tabel pola jadwal yang berbeda dari PPG dan jabatan tahun 2002 kategori 1 dan yang ini adalah tabel PPG dan jabatan kategori 2 tahun 2022. Nah, secara umum penyelenggaraan PPG dan jabatan tahun 2022 seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang tahap 1 saya yakin sudah melewati uji komprehensif ya. Dan saat ini di video ini saya buat mungkin sudah masuk ke tahap PPL. Nah, setelah tahap PPL nanti baru tahap UKIN, uji kinerja ya, dan UKMPPG atau tes UP. Sedangkan untuk tahap kategori 2 PPG dalam jabatan tahun 2022 ini jelas sudah masuk ke mungkin bagian analisis materi pembelajaran ya berbasis masalah lah, literasi dan hot seperti itu ya. Jadi terlampau cukup tidak terlalu jauh, tapi yang jelas program ini berakhir di Desember tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, kapan pengumuman hasil UP UKM PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 itu Bapak Ibu melaksanakan tanggal 3 sampai 9 Oktober. Ini pelaksanaan UKM PPG-nya ya. Nah, biasanya pengumuman kelulusan itu bisa langsung. Paling cepat itu ada yang 1 bulan. Ya, paling lambat itu pasti di akhir Desember. Kalau saya dulu pengumumannya tepat tanggal 31 Desember Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau 3 sampai 9 Oktober ya. Ini prediksi saya pengumuman hasil UP-nya PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 ini kemungkinan di bulan November paling cepat lah ya. November ya, paling lambat itu Desember. Sedangkan untuk pengumuman UKM PPG di kategori 2 tahun 2022 ini kan pelaksanaan UKM PPG-nya 13 sampai dengan 18 Desember 2022. Nah, ini masih sisa kurang lebih 12 atau 13 hari untuk menghabiskan tahun 2022 ya. Mau tidak mau menurut saya Bapak Ibu ya. Ini paling lambat 31 Desember 2022 pengumuman PPG dan jabatan kategori 22 tahun 2022 hasil UP-nya ya tanggal 31 Desember 2022. Mengapa demikian? Karena secara garis besar timeline pelaksanaan PPG tahun 2022 itu ya, baik itu yang angkatan 1 dan angkatan 2 tuh berakhir di Desember 2022. Kalau Bapak Ibu lulus, otomatis di tahun 2023 akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau tidak lulus, otomatis Bapak Ibu ini akan melaksanakan yang namanya ini, retaker. Apa itu retaker? Retaker ini adalah seperti remedial. Dan daftarnya di mana? Di situs ukmppg kemdikbud.go.id. Dan ini jadwal retakernya ini Bapak Ibu tidak terjadwal secara baku kayak gitu ya. Bisa bulan awal, bulan akhir, bulan tengah di tiap tahun ya. Jadi harus memantau di situs UKMPPG ini seperti itu ya. Dan maksimalnya biasanya seperti ini ya. PPG dan jabatan di lingkungan Kemdikbudristek yang lulus dalam masa studi 3 tahun. Jadi 3 tahun 2022 cokan balai anggap aja Bapak Ibu tidak lulus berarti kesempatan tuh 2023 dan 2024 dan itu
harus lulus Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu lulus, tahap selanjutnya adalah seperti ini. Nah, saya buat PowerPoint-nya, ditonton sampai habis bagaimana supaya Bapak Ibu setelah lulus dan bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Judulnya ini berbagi pengalaman validasi info GTK sebagai syarat mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus PPG dalam jabatan, baik itu kategori 1 dan kategori 2 tahun 2022, maka Bapak Ibu jelas akan mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Nah, biasanya ada dua versi ini ya, tergantung LPTK. Bisa kita ke kampusnya untuk mengambil serdik, atau kedua kita bisa dikirimkan dari kampusnya ke rumah kita. Nah, karena biasanya untuk yang daring ini biasanya sih dikirimkan ya, atau bisa juga nitip teman dan pakai juga surat kuasa, biasanya seperti itu. Tapi rata-rata sih pasti kampus atau LPTK itu ini ya, menjembatani lah supaya kita tuh mendapatkan serdik. Nah, setelah kita sudah mendapatkan serdik, apa yang kita lakukan? Jelas kita masuk ke ini. Tahap selanjutnya adalah ke info GTK. Nah, ini masuk ke info GTK, akunnya apa, passwordnya apa. Setelah itu login. Nah, pastikan sudah memiliki nomor sertifikat NUPTK dan NRG Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu biasanya ini kebijakannya ini ya, apa namanya, tergantung di lapangan ya, fleksibel ya. Jika di operator itu menyuruh untuk menginput, input aja Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu tahun sertifikasi diinput dan nomor peserta PPG saya diinput juga. Nah, setelah kita input itu nanti wajib kita harus punya NRG. Apa itu NRG? NRG ini adalah nomor registrasi guru. Nah, ini adalah status data kelulusan sertifikat pendidik. Jadi kalau sudah ada NRG, itu berarti kita sudah sah untuk dinobatkan menjadi guru yang sudah memiliki nomor sertifikat pendidik seperti itu. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini di info GTK Bapak Ibu ya, sudah ada nomor peserta didik dan sudah ada nomor NRG. Langkah selanjutnya adalah pastikan mapel sudah linear sesuai ijazah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ngajarnya misalkan kalau saya nih misalkan sejarah ya, otomatis ngajarnya kalau bisa sih harus tetap sejarah seperti itu, dan itu 24 jam seperti itu ya, supaya apa namanya, memenuhi jam mengajar seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tadi pastikan jam mengajar 24 jam. Tahapan selanjutnya, nah jika Bapak Ibu yang lulus PPG ini PNS, biasanya kita tuh harus hijau semua nih Bapak Ibu ya. Dari situs dari data kepegawaian, kelulusan sertifikat, NUPTK, beban mengajar, usia, keaktifan, dan kelengkapan data. Ini semua harus hijau. Nah, jika ada tanda kuning satu ini ya, ini harus kita klik di samping kanannya, nanti ada update data BKN. Nah, tidak valid karena golongan pangkat di BKN. Jadi, tinggal klik ini aja Bapak Ibu ya. Tinggal menunggu beberapa hari atau beberapa minggu, nanti hijau semua. Setelah itu, nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Valid verifikasi dinas. Nah, jika data dari Bapak Ibu udah input ya, mulai dari nomor sertifikat pendidik, NRG, jam mengajar, dan lain sebagainya, gaji pokok berkala, dan lain sebagainya, akan ada 7 item ya. Ini harus hijau semua Bapak Ibu. Nah, kalau sudah hijau semua ini dinyatakan valid, kita sudah tenang nih, tinggal menunggu ya. Ini biasanya di bulan bisa Februari 2023 nanti ya, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah tahapan ini sudah kelihatan seperti ini di info GTK, muncul nanti data sudah valid, tinggal menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP. Nah, jika dalam 1 bulan belum juga diajukan SKTP, konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Apa itu SKTP? Nah, oke. Jadi setelah data itu valid Bapak Ibu, kita menunggu penerbitan SKTP. SKTP adalah singkatan dari Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi. Nah, SKTP ini berfungsi untuk pencairan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi guru. Seperti itu. Nanti saya tunjukkan lah ya SKTP-nya. Ditonton sampai habis Bapak Ibu ya. Tahap selanjutnya adalah setelah valid verifikasi dinas, yang selanjutnya adalah valid, lalu tulisannya menunggu penerbitan SKTP. Nanti seperti ini tadi. Status validasi tunjangan profesi valid, menunggu penerbitan SK. Nah, setelah ini barulah inilah yang dinamakan SKTP. Sudah SKTP terbit, insya Allah menunggu uang tunjangan sertifikasi cair masuk ke rekening. Jadi ini status validasi tunjangan profesi valid, sudah terbit SKTP. Jadi warnanya hijau nih Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru PNS yang
jenjang TK dan Dikdas atau SD dan SMP itu dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Ya, jika Bapak Ibu yang PNS di SMA, SMK, SLB itu yang bayar dari Pemprov Bapak Ibu ya. Dinas Pendidikan Provinsi lah ya, Dikmen dan SLB. Sedangkan Bapak Ibu yang non PNS ya, ini dibayarkan langsung dari pusat. Biasanya nanti ada nomor ini ya, nomor apa sih namanya? Ada bank tertentu dan nomor tertentu seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau sudah seperti ini, tenang lagi Bapak Ibu. Kalau udah ini hijau, udah tenang, tinggal menunggunya. Nah, menunggu ini yang biasanya cepat atau lambat lah ya. Langkah selanjutnya adalah seperti ini, nanti ada terbit nomor dan tanggal SPM atau surat perintah membayar. Nah, seperti ini, nomor SPM, tanggal SPM. Nah, ini misalkan jumlahnya per bulannya ya. 1, 2, 3, ini dibayar langsung per triwulan. Nah, kita selanjutnya adalah menunggu nomor SP2D dan tanggal SP2D. Nah, langkah terakhir ini, terbit nomor dan tanggal SP2D. Apa itu SP2D? Ini surat perintah pencairan dana, seperti itu. Ini nomor SP2D-nya dan ini tanggal SP2D-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, status sedang diproses, berarti kita tinggal menunggu. Tapi kalau biasanya sih, kalau sudah muncul nomor SP2D atau tanggal SP2D, kita tinggal menunggu hitungan hari saja Bapak Ibu ya. Biasanya paling cepat 2-3 hari, langsung cair di nomor rekening kita, atau paling lambat ini minimal 14 hari kerja kalau sudah ada muncul kolom nomor SP2D. Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang non PNS biasanya ini kalau nomor rekening banknya ini kan itu yang ngatur dari pusat Bapak Ibu ya. Bisa dapat Bank BRI, BNI seperti itu. Itu Bapak Ibu konsultasikan aja dengan Dinas Pendidikan setempat. Sedangkan Bapak Ibu yang P3K atau yang sudah PNS biasanya itu masuknya langsung otomatis ke rekening gajian tiap tanggal 1 seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih, sukses selalu buat Bapak Ibu semua. Thank you.